Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Nurismi Sudirman. Dan materi kita kali ini kita akan membahas tentang statistika. So, tetap stay tune. Oke, apa kabar kalian semua anak-anakku di seantero Sulawesi Selatan? Pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang statistika, dan materi statistika yang akan kita angkat hari ini adalah tentang ukuran pemusatan. Dan ukuran pemusatan yang kita bahas di sini berkenaan dengan data tunggal. Nah, anak-anakku sekalian, di awal pertemuan kita hari ini, saya ingin menyapa kalian dan kemudian Ibu ingin mengucapkan kepada kalian selamat datang di dunia statistika, karena dunia statistika adalah dunia yang luar biasa. Nah, mengawali pertemuan kita hari ini anak-anakku sekalian, saya ingin membawa kalian dalam sebuah motivasi hebat bahwa orang besar tidak terlahir dari kesenangan, melainkan mereka terlahir dari rasa sakit dan penderitaan. Olehnya itu, teruslah berjuang karena masa depan itu milik mereka yang berjuang. Tetap semangat anak-anakku sekalian. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya apa yang akan kita bahas hari ini? Jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep dari ukuran pemusatan, dan yang realnya di sini adalah tentang mean, median, dan modus untuk data tunggal. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, maka kalian harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian harus mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan mean, median, dan modus untuk data tunggal. Oke, baik anak-anakku sekalian. Pertanyaan yang pertama yang tentunya muncul adalah, apa sih yang kalian pahami tentang data tunggal? Nah, sekarang mari kita jawab bersama. Apa itu data tunggal dulu? Nah, di sini anak-anakku sekalian, data tunggal itu pada dasarnya adalah data mentah atau data asli dari lapangan yang bentuknya masih sederhana dan belum dikelompokkan. Atau di sini data tunggal ini adalah data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Dia disebut data tunggal karena banyaknya data itu ditaksir tidak lebih dari 30 data, sehingga kita tidak perlu membuatkan dia tabel distribusi frekuensi. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di ukuran pemusatan ini, itu singkatnya ukuran pemusatan itu, dia terkait dengan mean, median, dan modus. Nah, apa itu mean? Mean itu adalah rata-rata suatu himpunan data. Jadi, rata-ratanya dari suatu himpunan data itu biasa kita sebut dengan mean. Kemudian selanjutnya median. Median itu anak-anakku sekalian di seantero Sulawesi Selatan, median itu adalah nilai tengah dalam himpunan data. Kemudian selanjutnya modus. Apa itu modus? Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi dalam suatu data yang muncul itu terkadang ada data yang sering naik atau data yang sering muncul. Nah, data yang sering muncul inilah yang disebut dengan modus. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita untuk lebih jelasnya, kita langsung to the point, kita langsung masuk ke contoh soal terkait dengan mean, median, dan modus. Dan kita awali dengan soal yang sangat sederhana dulu terkait dengan mean, median, dan modus. Nah, misalnya di sini ada 4 orang siswa laki-laki di kelas 12. Nah, kemudian di 4 orang siswa laki-laki di kelas 12 ini ditemukan bahwa tinggi badan mereka itu ada 176 cm, ada 178 cm, masih ada juga 178 cm, selanjutnya masih ada yang terakhir Chandra masih ada 189 cm. Nah, selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah temukanlah atau tentukan mean, median, dan modus dari data tinggi badan siswa yang ada di soal. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Oke. Yang pertama dulu adalah rumus untuk mencari mean atau rumus untuk mencari rata-rata. Nah,
rumus untuk mencari min atau rumus untuk mencari rata data adalah jumlah data keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Jadi semua data yang ada itu dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Nah, sekarang mari kita lihat. Jadi rumusnya juga bisa juga kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, bahwa X bar itu sama dengan jumlah data. Jadi X1 data pertama ditambah data kedua ditambah data ketiga dan seterusnya sampai data ke N dibagi dengan N, di mana N di sini adalah banyaknya data. Oke, kita lihat. Nah, untuk mencari min, maka berarti yang kita lakukan dulu adalah berdasarkan dengan apa penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, di data tadi itu ada 4 data. Nah, 4 data ini ada tinggi badannya ada 176 cm, ada 178 cm, ada 178 cm lagi, kemudian ada 189 cm. Nah, semua ini kita jumlahkan. Jadi semua kita jumlahkan menjadi 176 ini kita tambahkan dengan 178, ditambah dengan 178 lagi, ditambah dengan 189 lagi. Jadi semua kita jumlahkan dan total hasilnya itu adalah sama dengan 721. Jadi 176 ditambah 178, ditambah 178, ditambah 189 itu hasilnya 721. Nah, selanjutnya banyaknya data di sini yang muncul tadi itu ada 4 data. Berarti dibagi 4. Jadi 721 dibagi 4 berarti hasilnya sama dengan 180,25. Sehingga minnya di sini atau rata-ratanya di sini adalah 180,25. Oke? Baik anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan berkenaan dengan min atau rata-rata? Jadi selanjutnya berikutnya adalah modus. Nah, modus tadi sudah dijelaskan bahwa modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling sering naik. Nah, sekarang dilihat dari 4 data ini, nilai yang paling sering muncul adalah 178 cm. Kenapa? Karena 178 ini muncul lebih dari sekali dibandingkan dengan yang lain dari 4 data yang ada. Nah, kemudian yang perlu juga dilakukan sebelum kita menentukan modus, jika datanya ada banyak anak-anakku sekalian, jadi misalkan datanya banyak, maka berarti hal yang paling utama kita lakukan dulu adalah kita harus menyusun semua nilai tersebut, semua data tersebut kita harus susun secara berurutan. Berurutan di sini adalah mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Jadi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar kita urutkan naik. Lalu kemudian selanjutnya kita cari nilai yang paling sering muncul atau modusnya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa di sini dari 4 data ini kita urutkan dari yang terendah adalah 176 dulu, kemudian 178, kemudian 178, kemudian 189. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya karena modus ini mudah sekali, kita cuman melihat nilai yang paling sering muncul. Nah, yang paling sering muncul di sini, oh ternyata nilai yang paling sering muncul di sini adalah 178. Sehingga modus untuk data tinggi badan dari 4 orang siswa kelas 12 ini adalah 178 cm. Oke, sampai di sini anak-anakku sekalian sudah pahamkah? Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang median. Oke, untuk lebih memperjelasnya kalian sebelum kita lanjut tentang median, maka yang perlu kalian ketahui dulu bahwa rumus untuk mencari modus. Jadi, rumus untuk mencari modus atau nilai yang paling sering muncul pada data tunggal, maka cukup lihat saja
nilai yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Jadi kalau misalnya data tunggalnya itu dibuatkan frekuensi, maka data frekuensi yang paling besar berarti disitulah letaknya modus berada. Oke, nah selanjutnya anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membahas tentang median. Nah, median ini anak-anakku sekalian punya nama lain seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa median itu adalah nilai tengah. Jadi median itu adalah nilai tengah. Nah, bagaimana caranya untuk menyusun median? Cara yang paling mudah untuk menyusun median, maka berarti yang kita lakukan adalah susunlah semua angka dalam kondisi berurutan. Jadi disusun angkanya, disusun nilainya, disusun datanya mulai dari yang terendah dulu sampai ke data yang paling besar. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya karena median itu adalah nilai tengah, maka nilai yang berada pas di tengah-tengah itu, maka itulah mediannya. Nah, sekarang kita lihat dari soal ini, dari soal kita yang kita punya ini, dari soal ini di sini ada data. Nah, data dalam contoh ini tadi jumlahnya adalah 4. 4 itu berarti dia genap kan? Nah, berarti ada 2 angka di tengah-tengahnya karena dia genap. Nah, bagaimana caranya kalau dia genap? Karena ada 2 angka di tengah-tengahnya, maka yang pertama dulu kita lakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa langkah yang pertama dulu adalah kita urutkan dulu. 4 data ini kita urutkan dari 176 dulu, kemudian 178, kemudian 178, kemudian 189. Nah, setelah itu kita urutkan, berikutnya adalah perhatikan. Yang kita mau cari itu adalah median, dan median itu adalah nilai tengah. Nah, berarti karena median itu nilai tengah anak-anakku sekalian, berarti ini sama dengan 178 ini ada 2 nilai di tengah. Karena kebetulan dia ini genap jumlahnya. Berarti kita mengambil mediannya itu, kita ambil rata-ratanya, kita jumlahkan kedua nilai, kedua data yang berada di tengah. Jadi berarti 178 ditambahkan 178, kemudian dibagi 2. Jadi kemudian dibagi 2. Nah, kemudian di sini kita dapatkan bahwa hasilnya nilai tengahnya ini ternyata sama dengan nilai modusnya tadi. Modusnya tadi adalah 178. Nah, tadi juga kita dapatkan karena modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, dan median yang kita dapatkan di sini adalah juga 178 berdasarkan cara untuk mendapatkan nilai median. Nah, berikutnya Ibu akan tampilkan kepada kalian bahwa pada dasarnya untuk mencari median itu seperti inilah cara mencari median. Jadi kalau dia datanya ganjil berarti dia pas, misalkan jumlah n-nya, kalau ganjil kan misalkan jumlah n-nya misalnya 29, berarti mediannya itu berada tepat di 29 tambah 1/2, berarti dia berada pada data ke-15. Jadi seperti itu. Sementara kalau dia genap, maka kita lakukan seperti tadi. Berarti datanya itu yang misalnya ada 30 data, berarti kalau dia 30 data kan jumlahnya genap. Berarti kita ambil data ke 15 dan data ke-16 kemudian dibagi 2. Jadi seperti itu. Nah, yang harus kalian ketahui di sini bahwa N itu adalah banyaknya data. Oke, ada pertanyaan bahwa di sini pertanyaannya adalah bagaimana jika ada yang ingin bagaimana jika terdapat 2 nilai frekuensi yang sama? Oke, jika terdapat 2 nilai frekuensi yang sama, ini maksudnya kalau kita mau mencari apa ya? Frekuensi yang sama yang dimaksudkan di sini adalah modus ya. Berarti modusnya di sini kalau nilai frekuensinya sama, berarti modusnya di sini ada 2. Misalkan tadi ada misalnya tadi ada 4 ya, 4 data tadi. Nah, di 4 data ini
Di 4 data ini tadi nilai yang paling sering muncul, 2 kali muncul adalah 178. Berarti modusnya adalah 178. Nah, kalau misalnya untuk data tunggal ini, misalnya ternyata masih ada nilai selain 178 yang muncul juga dengan frekuensi yang sama, berarti modusnya itu ada 2. Jadi seperti itu. Karena modus di sini adalah nilai yang paling sering muncul. Itu adalah modus. Jadi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi anak-anakku sekalian. Berikutnya kita akan bahas tentang soal ini adalah soal yang kategorinya sedang. Jadi di sini ada seorang ibu. Nah, ini ibu dia mempunyai 5 orang anak. Anak tertuanya berumur 2P tahun. Yang termuda berumur P tahun. Dan 3 anak lainnya berturut-turut 2P dikurang 2, kemudian 2P dikurang 2, kemudian P ditambah 2 dikali P tambah 2. Maaf ya, ada kekeliruan pengetikan, mohon maaf. Jadi umurnya itu adalah 2P kurang 2, kemudian P ditambah 2, dan P ditambah 1. Jadi ada double pengetikan, mohon maaf, ada kekeliruan pengetikan yang saya lakukan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, jika rata-rata umur mereka adalah 17 tahun, pertanyaannya adalah berapakah nilai umur anak tertua? Jadi berapakah umurnya anak tertua? Maaf, di sini bukan 1717, tapi di sini cuma 17. Ada kekeliruan pengetikan, mohon maaf. Di sini ada pilihan jawabannya. Sekarang kita akan selesaikan soalnya. Nah, sekarang kita bahas soalnya. Jadi, soalnya itu anak pertama. Anak pertama itu dia umurnya adalah 2P. Kemudian selanjutnya anak bungsu umurnya P. Kemudian di tengah-tengahnya berturut-turut umurnya itu adalah 2P dikurang 2, kemudian P ditambah 2, kemudian P ditambah 1. Nah, selanjutnya jumlah mereka bersaudara itu adalah 5. Jadi seperti itu. Nah, rata-rata umur mereka diketahui itu sama dengan 17 tahun. Jadi 17 tahun. Nah, selanjutnya berarti di sini kita jumlahkan usia dari anak pertama hingga anak yang paling bungsu. Berarti 2P, ya, 2P ditambahkan dengan 2P menjadi 4P. Kemudian selanjutnya ditambahkan lagi dengan P, berarti sama dengan 5P. Ditambahkan lagi dengan P, berarti 6P. Ditambahkan lagi dengan P, berarti dia sama dengan 7P. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya negatif 2 ditambahkan dengan 2, hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian ditambahkan dengan 1, hasilnya sama dengan 1. Berarti 7P ditambah 1 dibagi 5. Jadi 7P ditambah 1 dibagi 5. Nah, hasilnya sama dengan, kita kali silang, 5 dikali 17 hasilnya sama dengan 85. Jadi 5 dikali 17 ya, hasilnya sama dengan 85. Kemudian 7P ditambah 1. Lalu kemudian di sini kita lakukan, kita bisa tuliskan di sini 7P ditambah 1 ini sama dengan 85. Kedua ruas sama-sama kita kurang 1, berarti 7P ini sama dengan 84. Sehingga nilai P itu adalah 84 dibagi 7. 84 bagi 7 berarti dia sama dengan 12. Sehingga anak tertua, karena anak tertua itu usianya adalah 2P dan nilai P itu adalah 12, berarti 2 dikali 12 hasilnya sama dengan 24. Sehingga usia dari anak yang tertua adalah 24. Baik anak-anakku sekalian, untuk soal ini mungkin ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan soal ini. Jadi ini mudah sekali karena kebetulan soalnya di sini usia anak pertamanya adalah 2P. Kemudian anak bungsunya adalah P. Di tengah-tengahnya berturut-turut 2P kurang 2, kemudian P tambah 2, kemudian P tambah 1. Jadi seperti itu. Lalu kemudian kita jumlahkan semua yang bernilai P-nya, berarti sama dengan 7P tambah 1. Kita bagi dengan mereka bersaudara, jumlahnya 5, berarti 7P tambah 1 ini kita kali silang, 5 kali 17, hasilnya sama dengan 85. Lalu kemudian kita selesaikan lagi
dan kita dapatkan bahwa nilai P itu sama dengan 12. Dan ingat, karena kebetulan di soal nilainya anak tertua atau untuk anak tertua ini dia adalah 2P, berarti 2P ini adalah 2 dikali 12, berarti sama dengan 24. Sehingga usia anak pertama di sini adalah 24 tahun. Baik anak-anakku sekalian, mungkin sejauh ini kalian di Seantero Sulawesi Selatan sudah paham dengan apa yang kita bahas hari ini terkait dengan min, median, dan modus. Berikutnya kita akan lanjutkan. Di sini kita akan lanjutkan. Di sini soalnya, ini juga soalnya kategorinya sedang. Jadi saya yakin kalian semua bisa menyelesaikan soal ini. Jadi soal yang ada di layar ini adalah 4 kelompok siswa, masing-masing terdiri atas 10, 20, 30, dan 20 orang. Rata-rata menyumbangkan uang ke Yayasan Penderita Cacat masing-masing sebesar 4.000, 10.000, 6.000, dan 3.000. Sekarang pertanyaannya adalah rata-rata sumbangan tiap siswa. Berapakah rata-rata sumbangan tiap siswa? Nah, sekarang kita lihat penyelesaian soalnya. Nah, sekarang perhatikan anak-anakku sekalian bahwa yang pertama jumlah penyumbang. Yang pertama adalah jumlah penyumbang 3.000 itu sebanyak 20 orang. Kemudian jumlah penyumbang 4.000 itu adalah 10 orang. Kemudian jumlah penyumbang 6.000 itu 30 orang. Kemudian jumlah penyumbang 10.000 itu adalah 20 orang. Berarti jumlah keseluruhan penyumbang 20 ditambah 10 ditambah 30 ditambah 20 berarti totalnya adalah 80 orang. Nah, selanjutnya karena jumlah penyumbang ini adalah 20 untuk yang 3.000, berarti 3.000 dikalikan dengan 20 hasilnya sama dengan 60.000. Kemudian selanjutnya lagi jumlah penyumbang 4.000 adalah 10 orang, berarti 10 dikali 4.000 berarti 40.000. Kemudian selanjutnya lagi, di sini jumlah penyumbang 6.000 itu adalah 30 orang, berarti 30 dikali 6.000 berarti dia sama dengan 180.000. Dan kemudian terakhir, jumlah penyumbang 10.000 itu adalah 20 orang, berarti 10 dikali 20 berarti sama dengan 200.000. Lalu kemudian ini semua kita total, kita jumlahkan semua. Jadi hasilnya sama dengan 60.000 ditambah 40.000 ditambah 180.000 ditambah 200.000. Hasilnya sama dengan 480.000. Sehingga jumlah data keseluruhan anak-anakku sekalian, jumlah data keseluruhan itu adalah 480.000. Dan kemudian banyaknya yang menyumbang. Banyaknya yang menyumbang itu sebanyak 80 orang. Sehingga 480.000 dibagi dengan 80 berarti hasilnya sama dengan 6.000. Oke, jadi selanjutnya kami sangat mengharapkan sekali bahwa apa yang kami jelaskan hari ini benar-benar bisa diterapkan, dalam artian anak-anakku sekalian yang ikut live semua paham dengan apa yang kita jelaskan hari ini. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi kita masih punya banyak waktu terkait dengan ukuran pemusatan untuk data tunggal ini berkenaan dengan min, median, dan modus. Oke, nah sekarang anak-anakku sekalian, selanjutnya kita tiba pada kesimpulan. Dan ini supaya kalian mudah mengingat apa yang kita jelaskan hari ini, anak-anakku sekalian, kalian harus tahu bahwa min itu adalah rata-rata. Jadi min itu adalah rata-rata. Jadi ketika kita mencari rata-rata berarti yang dimaksud itu adalah min. Biasa dituliskan simbolnya itu biasa dituliskan dalam bentuk X bar. Jadi kalau ada huruf X di atas ada garis berarti itu adalah X bar atau biasa kita sebut dengan min atau rata-rata. Kemudian selanjutnya median. Median ini biasa dituliskan dengan XI. XI ini adalah nilai tengah. Jadi nilai yang tepat, nilai data yang tepat berada di tengah, maka berarti dia adalah median. Jadi seperti itu. Tapi ingat ya, kalau mau mencari median, yang kita lakukan dulu anak-anakku sekalian adalah kita harus mengurutkan data dulu. Jadi data itu kita harus urutkan dulu, mulai dari data terkecil atau mulai dari data terendah sampai ke yang terbesar. Atau dengan kata lain kita urut naik.
Jadi kita urut naik datanya, mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Lalu kemudian selanjutnya kita cek mediannya. Kalau mediannya adalah datanya adalah data ganjil, maka berarti dia tepat di tengah. Tapi kalau mediannya itu datanya genap, berarti data yang sebelumnya dan setelahnya yang dua ini di tengah-tengah itu dijumlahkan lalu dibagi dua. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang ketiga itu adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi kalau ada nilai yang paling sering muncul, maka itu adalah modus. Nah, di sini modus, di sini kita biasa dengar ya anak-anakku sekalian. Kadang-kadang ada mengatakan, ih itu orang modus kepada saya. Bukan modus yang seperti itu yang dimaksud. Jadi modus yang dimaksud di sini adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, baik anak-anakku sekalian, di seantero Sulawesi Selatan. Jadi Ibu mengharapkan sekali apa yang kalian dapatkan hari ini benar-benar bisa memberikan value lain. Ada hasil yang bisa kalian terapkan berkenaan dengan apa yang kita jelaskan tentang ukuran pemusatan data tunggal untuk min, median, dan modus. Dan selanjutnya anak-anakku sekalian, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini benar-benar bermanfaat dan kemudian bisa membuka ruang baru di dalam pemikiran kalian bahwa statistika itu adalah materi yang sangat menyenangkan. Sekian untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.